Maksud aku kok jadi pembicara? ya maksud aku kan dia normal kan, wanita normal, suka juga kan sama laki-laki. Maksud aku ada kepikiran nggak, aduh aku pengen pacaran nih, aku pengen nikah aja deh. Kalau misalnya, kalau aku sih punya pemikiran kayak gitu ya waktu itu. Biar aku nih nggak ongkos, biar ada anterin, aku nikah aja deh gitu kan. Kalau misalnya Kak Dias ada pemikiran kayak gitu nggak sih? Kayaknya aku mau nikah aja deh, ya Allah gitu. Sebetulnya ada sih ketika semester berapa ya waktu itu. Ada juga. Ada. Aku kira nggak ada. Ada, maksudnya kan ketika yang kayak Tan bilang tadi kan, manusia itu fitrahnya cinta gitu kan. Ya ada sih, cuman kayak ketika dibicarakan dengan orang tua lebih kayak ngasih tahu gini, kamu tuh udah kuliah 2 tempat, udah kerja, terus kadang sebenarnya aku tuh kayak ada satu lagi hobi aku, seneng main jalan-jalan, maksudnya kayak nge-explore suatu tempat gitu. Jadi orang tua juga udah tahu gitu, mama hobi aku kayak gitu. Terus sekarang nanti ditambah kamu nikah. Nah, kamu tuh mau kayak gimana ngurus manage waktunya kayak gitu. Jadi mungkin orang tua lebih kayak belum percaya aja gitu untuk supaya misalkan aku pengen nikah nih, kata orang tua udah beresin aja dulu kuliah gitu. Apalagi kakak kayak lebih ngasih ininya teh, yaudah kamu harus setelah lulus kuliah harus kerja dulu, harus bagian orang tua dulu. Jadi kayak ada beban itu sih. Jadi ya udahlah, sekarang mah lebih nggak kepikiran sih sama hal-hal yang kayak gitu. Gila sih. Karena mungkin jadwalnya itu yang padat, jadi nggak pernah kepikiran hal-hal yang seperti itu lagi. Mungkin waktu itu kepikiran kayak gitu tuh karena usianya masih labil lah dulu, masih. Berarti usia aku masih labil. Kalau menurut aku sih, pengalaman pribadi aku, umur segitu tuh masih labil. Tadinya umurnya berapa sih? Masih 17 tahun. 17 tambah berapa? Tambah berapa maunya? Ya udahlah, nggak usah. Itu disensor ya. Nggak usah tahu lah ya. Oke, terus gini nih, gimana Dias? Ibaratkan kan Kak Dias ini udah kuliah di 2 tempat, 1 tempat kerja kan? Iya. Kasih dong Intan tips gitu, biar menjalaninya tuh dengan nyaman, tentram, damai gitu. Biar hati Intan nggak selalu bergejolak gitu ketika Intan ngalamin yang namanya capek, males. Ini kayak gimana sih Kak Dias? Tips-tipsnya barangkali. Tips-tipsnya. Kalau saya sendiri sih, kayak pas pertama itu sebelum kita memutuskan suatu hal, ada baiknya untuk memutuskan sesuatu yang kita sukai, Kak Intan. Jadi ketika kita merasa capek, suka balik lagi, kenapa harus capek, kan ini yang kita sukai gitu. Jadi awalnya harus cari dulu yang kita sukai. Terus yang kedua sih tipsnya, supaya bisa semuanya berjalan dengan baik itu adalah konsisten. Jadi semuanya itu dituliskan kalau saya Kak Intan. Jadi misalkan jam segini ada di kampus ini, jam segini memang ada sih kayak waktu yang bentrok. Terus saya tuh kayak ke dosennya gitu. Saya suka ngelobi dosen antara yang komunikasi atau yang informasi ya saat itu. Ya udahlah, saya coba ngomong yang di dosen farmasi, Bu, kayaknya saya bentrok gitu kuliahnya sama ini. Emang sih awalnya beliau tuh kayak marah banget, ngapain sih anak ini siapa gitu, pengen diistimewakan untuk kuliahnya gitu, ada kayak apa ya, diringankan dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi akhirnya saya mencoba, Bu, saya juga kan menjalani itu karena udah saya pikir matang-matang, tolonglah beri saya sedikit kelonggaran. Akhirnya beliau kayak ngasih kelonggaran itu, jadi alhamdulillah sih. Terus yang ketiga itu tipsnya harus kembali lagi ke tujuan kita awal gitu Kak Intan. Jadi ketika kita ada di posisi dimana udah capek lah, udah mau diterusin lagi, ingat lagi pas awal kita melakukan atau membuat keputusan ini itu apa, dan ingat perjuangan yang telah kita lakukan. Itu sih yang bikin aku kayak semangat banget, itu perjuangan itu sih. Jadi kayak masa sih kamu sampai kaki lecet, sakit, masa lecet sih? ini ya, kalau Intan lecet, aku kalau lecet aja udah ngeluh, mama kaki Intan nih lecet, kata Intan tadi gak dijemput sama bapak gitu. Ya kan pegel banget gitu Kak Intan. Coba bayangkan jalan tanpa ada jeda. Jalan tanpa ada jeda kan, soalnya ngejar waktu kerja. Berapa menit kira-kira? Pernah sih pakai Google Maps, kalau cepat 1,5 jam. Kalau cepat 1 jam
Intan jalan dari rumah ya, kalau mau tahu, dari rumah sampai ke kantor cuma 15 menit, dan Intan ngerasa kayak ya Allah ini tuh capek banget gitu. Menurut Intan emang gak suka jalan sebenarnya. Dan ini sih kaitan tips terakhir itu kayak kita tuh harus bersyukur gitu, Kurang bersyukur sih Intan ini. maksudnya bersyukur ketika Allah memberikan suatu hal kepada kita, Allah tuh tahu gitu kita mampu untuk menjalaninya gitu. Jadi ketika ada suatu hal rintangan itu, kembali lagi, oh saya ada di posisi ini nih karena Allah tuh sudah percaya sama saya gitu. Kenapa saya harus kayak intinya balik lagi ke belakang, ya udahlah lanjutin kayak gitu sih. Jadi pemikirannya udah kayak Allah tuh udah menghendaki sesuatu ini buat aku, dan Allah tuh pasti gak akan lah yang namanya menyulitkan hambanya gitu. Pasti Allah tahu yang terbaik buat hambanya, dan kita harus membuktiin kalau misalnya ya Allah nih, kata Allah kan kita mampu nih, aku mau buktiin kalau aku nih mampu gitu lah, seakan-akan seperti itu kan. Nah itu sedikit kayak mood booster banget ya buat Intan, karena Intan ngerasa kayak kurang bersyukur, kayak ditabok gitu, kayak si Intan nih kurang bersyukur karena ya astagfirullahaladzim ya. Terus ingatin Intan terus ya Kak Dias ya, kalau misalnya Intan lagi lupa, Intan tuh perlu banget yang namanya reminder sahabat-sahabat yang baik ya, termasuk Kak Dias gitu kan. Aku juga sama Kak Intan, sama-sama manusia, butuh juga diingatkan oleh Kak Intan. Kadang kan kita juga ada posisi di mana pokoknya males segalanya ya. Nah itu perlu ada orang-orang yang justru membangkitkan lagi semangat. Iya, apalagi menurut Intan Kak Dias kan tinggal di kosan sendiri ya. Iya betul. Otomatis kayak gak ada cerita untuk ke mama ke bapak gitu. Sedangkan Intan tuh orangnya kayak sebelum tidur tuh Intan cerita dulu sama mama, ma ini kayak gini. Nah seakan-akan gitu ya, Intan ngalamin lah ketika Intan gak ada siapa-siapa, terusnya gak bisa diajak cerita, dan itu kayak down banget gitu semangat Intan. Dan sebetulnya sih kalau saya sih tipe orangnya bukan yang senang bercerita masalah pribadi yang mendalam kepada orang lain gitu. Saya lebih senang kayak menuliskannya di buku atau misalkan di laptop. Jadi di buku. Menurut saya sih itu jadi terapi tersendiri buat diri saya kayak. Jadi ketika misalkan semuanya numpuk, saya bingung pengen diceritain siapa, saya tulis aja semuanya hal di situ, unek-unek saya, rasa sedih saya, rasa senang saya di situ. Jadi saya sih memang tipe orangnya bukan yang senang cerita. Berarti alhamdulillah dong udah punya satu karya atau berpuluh-puluh karya yang udah Kak Dias sebarkan di media sosial, atau gimana? Sebetulnya kalau karya dari laptop yang isi curahan hati itu memang gak aku share sih. Kayak ada beberapa sih, aku kan mau bikin satu buah buku atau judulnya itu Racikan Kita Calon Apoteker. agak Boleh diulang kayak telinganya kecocokan. Enggak, aku yang terlalu cepat. Terlalu cepat. Oh ya, berarti bukan judulnya salah. Itu Racikan Calon Apoteker. Asal lebay banget sih kalau sekarang dibaca. Sorry, Racikan Tinta Calon Apoteker. Karena aku kan terobsesi banget nih pengen jadi apoteker saat itu pas bikin buku itu. Jadi aku tuh kayak pengen adalah sedikitnya pengalaman aku yang tadi misalkan jalan kaki. Saya tuh pingin kayak gini dan pas orang yang baca itu tuh mereka tuh kayak merasa bersyukur gitu kan, mereka misalkan punya kendaraan, kemudian punya uang lebih gitu ya. Saya ingin mereka tuh kayak jangan menyia-nyiakan hal itu kayak gitu. Aku pun kayak misalkan kalau boleh minta aku tuh pengen di orang yang berada. Jadi ketika apapun yang aku lakuin itu mudah segalanya gitu. Misalkan mau ke kampus tinggal naik motor atau naik mobil, tapi kan mungkin Allah juga sudah memberikan segala sesuatunya itu pasti kan ada hikmahnya gitu ya. Makanya kenapa gitu saya harus mengalami hal tersebut. Jadi saya tuh pengen membagi cerita saya saat itu. Jadi perjuangan sebenarnya dari SMP sih. Tapi udah di-share atau gimana? Belum sih, baru saya tulis dan pernah saya cetak. Kita bisa cetak deh buat dikasih ke kayak teman, gimana sih minta tolong pendapatnya gitu buat baca. Kenapa nggak memberanikan diri untuk terjun aja di penulisan buku gitu? Ada sih Kak Intan, cuman karena saya tuh masih mencari ilmunya gitu, karena ketika nulis itu gimana sih caranya supaya tulisan kita itu enak dibaca orang. Terus nanti kan pasti harapannya seorang penulis bukunya pengen bestseller. Ya. Kalau misalkan sebagus apapun ide yang kita punya, kalau kita tidak bisa menyampaikannya dengan baik, percuma aja kan, nanti karya kita malah justru nggak disukai orang. Jadi lagi cari cara sih gimana caranya supaya lebih mudah aja gitu untuk diterima di masyarakat. Oke, tapi ada rencana ke depan nggak sih? Rencana setelah kuliah
setelah bekerja, rencana ke depan, rencana yang besar banget yang jadi goalsnya Kak Dias. Rencana besar. Pertama banget tuh pengen jadi penulis ya, karena ingin apa sih? Ingin menginspirasi orang banyak ya. Terus yang kedua itu pengen buka bisnis apotek Kak Intan gitu. Karena supaya saya bisa merekrut kayak kakak-kakak saya, keluarga terdekat saya untuk bekerja di tempat saya. Jadi ingin menciptakan lapangan pekerjaan aja sih buat teman, ya minimal gitu keluarga terdekat dulu. Udah itu aja. Ada lagi nggak? Ada sih satu lagi. Apa-apa. Ini tuh kayak apa ya? Kayaknya tujuan apa ya? Goals pertama banget yang pengen dicapai. Aku pengen keliling dunia gitu. Kayak aku kan seneng main gitu kan, explore suatu tempat. Jadi tuh aku tuh kayak penasaran banget sih di tempat ini tuh ada apa, kebudayaan seperti apa, kayak gitu. Jadi itu sih pengen banget mah, cuman ya aku juga bertahap sih sekarang. Mungkin siapa tahu gitu Allah memberikan jalannya ketika jadi seorang penulis ya Kak Intan. Misalkan karyanya mudah-mudahan gitu ya nanti meledak gitu ya di dunia, dan saya tuh bisa diundang. Kepikirannya kayak gitu sih, kayaknya seneng banget nih gitu. Nggak apa-apa, kita doain ya. Amin. Gitu Kak Intan. Oke, banyak banget sederet mimpi ya Mbak Intan. Bener nih, mimpinya cuma segitu aja. Adalah beberapa mimpi yang memang tidak bisa saya ucapkan di sini. Apa? Cukup saya tak aja yang tahu gitu. Oke deh kalau misalnya gitu. Jadi yang Intan dapat dari sini, kita harus benar-benar semangat, dan ketika kita mulai suatu pekerjaan itu kita harus kembali lagi ya sama niat dan tujuan awal kita itu apa. Nah, oke deh, segitu aja. Tapi ini benar-benar manfaat banget sih buat Intan. Intan reminder banget buat Intan. Apalagi tadi ada rasa bersyukurnya. Kayak Allah tuh ngegaplok Intan gitu kan. Nah, tapi ada satu kata motivasi nggak sih buat kita semua yang ingin satu kata motivasi ya? Satu kata aja. Semangat gitu. Bukan satu kata motivasi teman-teman, maaf, ini mulutnya harus dibelajarin lagi, harus disekolahin lagi nih kayaknya. Ada kata-kata motivasi. Aduh, astagfirullahaladzim ya. Mohon maaf. Kita ulang lagi ya. Ada nggak sih kata-kata motivasi buat kita semua yang mau memulai langkah awal nih untuk kuliah sambil kerja? Intinya apa yang sudah kita mulai harus kita selesaikan. Jadi kita harus punya rasa tanggung jawab dalam diri kita. Jadi semakin kita keluar dari SMA, kita harus punya rasa tanggung jawab sama diri kita nih. Jangan sampai nih diri ini nyusahin orang tua lagi gitu kan. Kayak harus udah tahu visi hidupnya masing-masing kan. Oke deh, semangat ya buat Kak Dias. Mudah-mudahan impian yang dari A sampai Z-nya mudah-mudahan Allah kabul. Tetap berikhtiar, dan Intan titip pesan sama Kak Dias untuk selalu memiliki niat menginspirasi banyak orang, karena pernah dengar nggak sih kalau misalnya yang sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, mungkin Intan kayaknya ngelihat Kak Dias sih punya kayak punya landasan itu gitu untuk berbuat sesuatu. Karena kayak tadi dari bukunya pengen bisa menginspirasi banyak orang, bukankah itu kebermanfaatan buat orang kan? Nah, oke. Aduh. Segitu aja sih Kak Dias. Kita udah ngasih tadi semangat. Ada kesan dan pesan nggak sih sebenarnya? Kan Kak Dias baru pertama kali ketemu Intan ya? Ya nggak sih? Kalau di sini ya pernah sih ngeliat sepintas, jadi tapi nggak pernah kayak ngobrol instan kayak gini. Oke, buat teman-teman yang masih pengen kritik dan sarannya Intan tunggu banget. Tinggal kalian isi di komen, dan jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya, karena Intan pengen ketika kalian mendapat satu manfaat, kalian gak manfaatin itu sendirian, tapi kalian bisa share ke banyak orang agar podcast ini lebih bermanfaat buat orang banyak. Karena kata Kak Dias bahwasanya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Oke, sekian dari kami. Jangan bosan-bosan untuk tungguin kami di KBE Podcast, karena KBE Podcast oke aja, jangan dipendam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.